Selamat siang, bertemu lagi bersama kami dalam acara Viral News. Masih bersama saya, Roni Manggolo Patikawa, dan mitra saya, Dila Barbara Kaban. Seperti biasa, Viral News akan membacakan berita-berita terviral, Terupdate, dan terpercaya tentunya, khususnya untuk wilayah Kepulauan Riau dan Kota Batam. Berita pertama akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita pertama dari batampost.co.id. Rempang Galang terbuka untuk investor. Batampost.co.id. Badan Pengusahaan BP Batam terus menggesah memberikan status clean and clear pada lahan-lahan di wilayah Rempang dan Galang. Bahkan BP Batam sudah membuka pintu investasi di Relang. Rempang dan Galang memang masih dalam proses pengajuan hak pengelola lahan atau HPL-nya. Tapi jika dibutuhkan segera untuk berinvestasi, maka kita ajukan segera. Ada yang sudah kita ajukan, mudah-mudahan cepat selesai, ujar Kepala BP Batam Muhammad Rudi Rabu 27 Oktober. Rudi mengatakan BP Batam maunya HPL diajukan untuk semua Rempang Galang. Namun prosesnya tidak semudah yang dibayangkan karena kompleksitas dari status lahan-lahan di dua pulau tersebut. Prosesnya tidak mudah karena di dalam tata ruangnya ada hutan lindung, hutan konversi, dan lainnya. Bisanya kami melayani parsial, jelasnya. Rudi melanjutkan akan ada kegiatan besar di Relang, namun ia enggan menyebut kegiatan apa yang akan dilakukan. Apakah itu investasi atau hal lainnya, kami belum bisa sampaikan. Tunggu izinnya selesai dulu, imbuhnya. Namun Rudi kembali menegaskan bahwa pihaknya terbuka bagi siapa saja yang mau serius berinvestasi di Relang. BP Batam akan segera mengurus HPL-nya. Rudi menyebutkan di kawasan Relang, BP Batam memiliki wilayah kerja seluas 715 km. Selain itu, institusi yang kini dikepalai Rudi ini telah membangun sejumlah infrastruktur sejak 1996 saat masih bernama Otorita Batam atau OB. Dan saat ini masih dikepalai B.J. Habibie. Dalam catatan BP Batam ada 6 jembatan dan jalan raya sepanjang 70 km selama ini. Pengembangan kawasan Rempang Galang terhambat oleh berbagai alasan. BP Batam masih memiliki segudang polemik di lahan seluas 245,83 km persegi di Rempang Galang. Di dalam hutan konversi itu juga disebut hutan baru sesuai SK Menteri Kehutanan nomor 307 KPTS 1986 pada 29 September 1986. Luas hutan buru di Relang mencapai 16.000 hektare. Dari hutan lindung statusnya kemudian diturunkan menjadi hutan produksi. Selanjutnya diturunkan lagi menjadi hutan produksi yang bisa dikonversi, barulah bisa menjadi areal penggunaan lain atau APL, atau lahan yang bisa dialokasikan untuk kepentingan komersial atau investasi. Jadi yang mau investasi di Galang atau Rempang bisa langsung ke BP Batam dan mereka akan mengurus surat-suratnya. Jual ya? Ya, jual. Jadi tanahnya dijual? Iya, tanahnya dijual. Setelah aku coba datang ke sana lah. Mau ngapain? Cari kerja. Oh iya, biasanya kan kalau mau orang investasi itu kan ngeruk-ngeruk lahannya projectnya banyak. Bisa juga nih buat kontraktor nih langsung mepet-mepet aja tuh ke BP Batam, kali aja dapat projectnya. Ngapain? Projectnya lah. Iya. Kalau ada yang mau invest. Cuman pertanyaanku satu ini ya Bang. Kalau kita invest di sana itu berarti kita mau bikin apa ya Bang? Kalau aku sih kalau bikin di Galang itu mungkin pariwisata. Oh, villa. Oh, iya, oke. Bikin villa, hotel, terus apa namanya Wisma. Kok Wisma Bang? Iyalah tempat. Resort, Wisma mana gue ada. Resort tuh yang ini, yang apa namanya suster itu yang. Ngesot. Jadi untuk orang-orang yang suster resort. Suster ngesot. Jadi ini pengumuman untuk orang-orang yang nggak tahu duitnya mau kemanain. Boleh bagus. Kirim aja ke rekening aku kalau. Oh iya betul juga ya kan. Boleh langsung kirim ke Amanah Kurir di bawah ini. Biar nanti kita olah menjadi sesuatu yang berguna bagi nusa dan bangsa. Gitu. Tapi yang mau investor ke Galang Rempang langsung ke BP Batam aja. Atau langsung hubungi Pak Rudi mungkin bisa. Ada nomor teman Pak Rudi?
Ada tuh Rudi. Itu Rudi lain, bukan Rudi wali kota. Oh lain dong. Itu Rudi Sitompul. Iya. Oh iya Apa namanya, buka doorsmith di Simpang 4. jual rujak. Iya, Kalau beda. pesan rujak tinggal telepon. Namanya Rudi juga. So. Oke, untuk berita selanjutnya Bang Roni bacakan, silakan. Berita selanjutnya dari cnbkepri.com. Video viral karyawan kafe di Batam dianiaya sejumlah pria. Kombes Yos Guntur SH, SIK, MH, laporan penganiayaan tidak ditangani Polsek Batam Kota. Itu tidak benar. Prosesnya sudah sesuai SOP. Polresta Barelang beredar video berdurasi 51 detik yang menampilkan adanya keributan antara karyawan kafe dengan segerombolan orang yang diduga preman. Dalam postingan tersebut menyebutkan bahwa pemilik kafe telah melapor ke sejumlah kantor polisi, di antaranya Polsek Batam, namun hanya dibekali surat permintaan keterangan. Hanya saja tidak ada tindak lanjut. Kejadian tersebut yang terjadi di salah satu kafe di Kota Batam. Video tersebut viral pada 25 Oktober 2021 di Instagram. Kapolsek Batam Kota AKP Nidia Astuti SIK melalui Kanit Reskrim Ibda Justinus Halawa SH MH didampingi Kasih Humas Ibtu Tigor Sidabara SH mengklarifikasi video tersebut yang mengatakan terkait adanya laporan masyarakat dugaan penganiayaan yang dilaporkan ke Polsek Batam Kota telah dilakukan langkah-langkah responsif sesuai dengan SOP yang ada. Kami sampaikan bahwasanya saat ini kami sedang melakukan langkah-langkah proses penanganan perkara dengan melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi yang ada di tempat kejadian bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 9 Juli 2021 lalu. Sesaat setelah kejadian tersebut, anggota Polsek Batam Kota langsung turun ke TKP. Ternyata keributan sudah tidak lagi terjadi, namun ada beberapa orang yang masih ada di lokasi, yaitu saksi dari pelapor dan pihak pelaku sudah tidak ada di TKP. Saat menerima laporan, Polsek Batam Kota membawa korban untuk langsung melakukan visum ke RS Elizabeth Batam Kota. Beberapa saksi sudah dimintai keterangan dan langkah-langkah sudah kami lakukan termasuk gelar perkara awal. Saat korban menjelaskan ada beberapa versi video di lapangan. Terlihat dalam video terjadi hanya saling mendorong, kemudian korban terjatuh. Tapi dari laporan korban mengatakan korban dipukuli dan selanjutnya kita menggali informasi lebih lanjut dan mencari yang diduga sebagai pelaku. Berjalannya waktu tiba-tiba beredar luas video di tengah masyarakat yang kini video tersebut viral. Perlu dijelaskan masalah ini sudah ditangani dan sudah diproses. Saat ini sedang dilakukan pencarian terhadap para pelaku dan visum sudah kita dapatkan. Berikut saksi-saksi yang sudah diperiksa sebanyak 4 orang termasuk korban sendiri. Dan saat ini ada juga bukti petunjuk yang bisa kita jadikan alat bukti berupa video yang sudah kita amankan. Terkait keberadaan pelaku R yang saat ini sedang dilakukan pencarian, Kapolresta Barelang KBP Yos Guntur SH SIK MH mengatakan banyak berita yang menyatakan bahwa laporan penganiayaan tersebut tidak ditangani oleh Polsek Batam Kota. Itu tidak benar, karena pada tanggal 9 Juli 2021 telah dibuatkan laporan polisinya. Jadi terjadi penganiayaan terhadap karyawan kafe. Di video tersebut, menurut kata Pak Polisi, videonya itu hanya dorong-dorongan dan akhirnya yang didorong jatuh. Cuma dorong-dorongan. Dorong-dorongan. Kau duluan lah. Kau aja lah. Ih, gak mau, aku takut. Ya udahlah, aku aja lah gitu ya kan. Berantem atau berkawan rupanya mereka. Iya, rupanya. Minta nomor telepon cewek. Tapi yang jadi permasalahan ini beredar isu bahwasanya kepolisian tidak
menanggulangi tidak Menangani. menangani, padahal kepolisian sudah Membuat merespon, laporan. membuat laporan. Laporannya sudah dibuat dan kepolisian sudah Ya, merespon. menjalankan tugas kepolisian Ya. lah sesuai SOP gitu. Jadi yang berita-berita gitu tuh hoax. Polisi kita ini luar biasa sebenarnya. Iya. Ya, dan mereka Kalau juga udah laporan masuk itu berarti dikerjain tuh. dikerjain. Jangan takut lah. Jangan takut. Harus percaya. Ya, intinya gitu. Kalau ketika kita sudah melapor, ya kita harus percaya. Namanya kita melapor kan. Iya. Harus percaya sama Kalau orang nggak yang kita percaya lapor. ya ngapain ngelapor? Cari sendiri aja lah. Cari sendiri aja lah. Takut pun itu pun kalau pro polisi takut berarti Iya. dia. Gak berani Nggak berantem. berani. Kalau dia nyari sendiri paling yang udah di ujung, "Ih, itu dia. Itu dia yang kemarin itu. Kayak gitu aja buat apa? Mana SD juga bisa. Itu dia. Ya, itu maksudnya. Jadi berita-berita bahwasanya kepolisian tidak menanggulangi itu, tidak merespon Tidak. itu hoax. Hoax. Jangan dimakan secara mentah-mentah. Mentah-mentah, betul. Dan jangan digoreng juga. Pokoknya diliatin aja dulu. Liatin sampai mateng. Liatin aja. Mateng. Oke, berita selanjutnya dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita selanjutnya dari batampost.co.id. One Batam Mall mulai dibuka lowongan kerja. Batampost.co.id, salah satu mall yang akan segera buka di Batam, One Batam Mall mulai membuka diri untuk menerima tenaga kerja baru. Kali ini mall yang akan dibuka 2022 tersebut menerima lowongan kerja untuk posisi Supervisor Food Court. Markom One Batam Mall, Vivi Wijaya membenarkan hal tersebut. Karena akan buka awal tahun 2022, maka pekerja yang berminat untuk posisi Supervisor Food Court dapat langsung mengirim ke email resmi One Batam Mall, kata Vivi Senin 25 Oktober. Adapun persyaratan yang dibutuhkan yakni pria dan wanita berpengalaman di bidangnya minimal 1 tahun. Usia minimal 21 tahun, pendidikan SMA, memiliki keahlian dan komunikasi yang baik. Ternyata untuk One Mall Batam sudah membuka lowongan. Jadi bagi siapa yang masih menganggur silakan untuk melamar di posisi supervisor. Supervisor bisa langsung ke BP Batam. Enggak, Bang. Enggak, tadi BP Batam kan investasi. Ini kan ngelamar, beda. Ini bukan, ini lowongan kerja ya. Ya, ini lowongan Jadi kerja. datangnya ke Langsung ke One Mall. wali kota. Pokoknya di jantung kota dia. Carilah tuh di mana. Di beritanya nggak dijelasin di mana. Pokoknya jantung kota itu di Jantung Batam kota Center. Batam, di Batam Nah, Center. carilah tuh yang mana mall-mall yang udah jadi ya. Jangan mall yang udah masih Tapi pembangunan. kan belum ketemu, belum tahu orangnya di mana. Ya pokoknya di jantung kota. Aku pun bingung, nggak ada pula di sini alamatnya. Pokoknya Cari itulah ya. cari aja lah. Untuk website sementara baru One. supervisor sih, belum yang lain Ya. gitu ya. Oke, untuk berita selanjutnya dibacakan oleh Bang Roni, silakan Bang. Berita selanjutnya dari jakramedia.com. Heboh, jalan perumahan Winner Millennium Mansion Batam dipagar PT Sentral Wijaya Kospati. Warga perumahan Winner Millennium Mansion yang berada di Pasir Putih, Bengkong, Sadai, Kota Batam minta agar developer Winner Group bertanggung jawab atas permasalahan row jalan di perumahan tersebut. Karena row jalan keluar dan masuk perumahan tersebut berdasarkan PL yang dikeluarkan oleh BP Batam awalnya seluas 9,5 meter. Namun sekarang terjadi penyempitan dan pemagaran oleh PT Sentral Wijaya Kostapati yang rencananya akan dilakukan pembangunan puluhan ruko. Pemagaran jalan tersebut menjadi resah dan keributan pada warga yang berdomisili di perumahan tersebut. Warga terus berupaya untuk mempertahankan haknya Selasa 26 Oktober 2021. Karena kesalahan dan kecewa kepada developer Winner Group yang tidak ada turun ke lokasi atas pemagaran yang dilakukan oleh PT Sentral Wijaya Kostapati tersebut. Warga mengusir para karyawan Winner Group yang berkantor di sekitaran lokasi perumahan tersebut. Warga meminta agar karyawan Winner Group mengosongkan kantor pemasaran itu dan bahkan menutup paksa kantor tersebut.
Hal itu adalah bentuk kekecewaan mereka atas adanya permasalahan pengecilan jalan tersebut. Sebelumnya, permasalahan lahan tersebut sudah sampai ke DPRD Kota Batam dan juga sudah dilakukan rapat dengan pendapat RDP bersama Komisi 1 DPRD Kota Batam dan bersama pihak terkait. Setelah satu rekomendasi dalam RDP tersebut adalah Badan Pengusaha BP Batam diminta untuk mencarikan solusi permanen atas permasalahan tumpang tindih lahan yang terjadi itu. Namun sampai sekarang lokasi permanen itu belum ada. Solusi permanen itu belum ada. Kami sudah membeli rumah di sini pada developer Werner Group dan pada PL yang diberikan kepada kami dari BP Batam row jalan 9,5 meter. Tapi sekarang kok jadi pemagaran dan pengecilan. Hanya tinggal 4,5 meter lagi jalan kami. Ucap salah seorang warga Antoni didampingi puluhan warga lainnya. Disampaikan Antoni, permasalahan jalan perumahan tersebut proses hukumnya sudah sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Tanjung dan hasilnya belum ada karena ditolak. Begitu juga di PT UN di Medan, kasasi di kasasi Mahkamah Agung. Jika belum ada pihak yang dimenangkan, begitu juga di dalam RDP bersama Komisi 1 DPRD Kota Batam, bahwa diminta agar lahan tersebut tidak ada dilakukan pengerjaan apapun, apalagi pemagaran. Namun sekarang mereka tetap saja melakukan pemagaran, ujar Antoni. Udah pernah ke situ, Bang? Ini dekat Sungai Iya, Panas. dekat lokasi Pasir Putih, Putih. Food Court. Nah, jadi sebelahnya itu dia Di memang ada pagar. pemagaran. Jadi Iya. nggak bisa lewat dia di pagar ininya. Iya, rumah. memang iya. Jadi kalau mau lewat muter dulu. Lompat pagar. Enggak juga, Bang. Jadi? Muter jauh. Oh, muter. Cuman ya kalau memang itu memang kan jalannya udah kecil, Hmm. ya kan. Kalau memang di pagar kayak gitu ya tambah kecil lah. Kemarin 9,5 meter. Sekarang jadi 4,5 4,5 meter. 5 meter sendiri ya sih. Kehilangan 5 meter. Lumayan juga tuh 5 meter. Mau dibangun ruko. Oh, gitu. Jadi kecewa lah ya para Pemilik rumah penghuni yang udah beli di situ. Mana jalannya yang rusak, masih tanah-tanah. Tanah-tanah ya? Iya, jadi enggak ada yang rusak masih tanah-tanah. Masa udah ke situ sekali atau mau beli rumah di situ mungkin? Murah, mahal tapi. Mahal, Bang. Rumahnya tuh nggak begitu besar di situ. Nggak begitu besar. Enggak. Kayak tipe di atas 36 apa sih? Di atas 3 Tipe rumah maksud Dila. 36B. 36B lah B. 36B. Saya sih Iya. ada B-nya. Ya pokoknya itu dia gitu. Ya mudah-mudahan Selesailah masalah solusinya tanah bisa ini. diterima Kalaupun di memang dua tidak belah ada pihak. yang mau mengalah, nggak apa-apa. Tanahnya itu di atas namakan ke nama saya aja. Boleh, sementara. atau ke atas nama saya juga boleh. Ada, gitu. tapi saya tidak akan membangun itu lahan. Tak apa-apa. Saya bilang tidak akan membangun, cuman paling saya akan berjualan di depan itu. Jadiin lapak. Ya, lapaknya sepanjang itu ya kan. Lumayan juga. Lumayan juga itu, duit juga itu. Ya ampun. Oke, berita selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita selanjutnya dari batampost.co.id. Sewa rumah mewah untuk kelabui polisi. Batampost.co.id. Wakasat Reskrim Polresta Barelang AKP Juwita Oktaviani mengatakan para tersangka kasus judi online yang memang sengaja menyewa rumah mewah untuk mengelabui petugas. Diketahui tersangka atau leader server menyewa rumah di kawasan Sukajadi sejak bulan Juli lalu. Mereka menyewa di sana, jadi ada 2 rumah yang dijadikan lokasi server, ujar Juwita kemarin. Pihaknya belum bisa memastikan dari mana asal para pemain judi tersebut, sebab para pemain bisa langsung mengakses situs yang diperkenalkan tersangka di media sosial. Pemainnya random, kami akan cek apakah banyak dari Batam atau tidak, ungkapnya. Dalam 3 website yang disediakan tersangka yakni agensloto.com, pulsasloto.com, sprindroma.com memiliki banyak pemain. Pemain hanya cukup memasukkan deposito sebesar 100.000. Setelah masuk ke situs akan diarahkan oleh operator untuk mendaftar langsung, kata Juwita.
seperti diberikan sebelumnya. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengungkap jaringan judi online. Akibat itu dikendalikan dari 2 rumah mewah di kawasan Sukajadi, Batam Kota. Dalam kasus ini polisi mengamankan 10 orang tersangka, terdiri dari 8 orang wanita dan 2 orang pria. 10 tersangka yakni WE dan AS sebagai leader service, kemudian operator wanita AS, EV, IS, AP, RA, PH, SE, JP, serta EL. Tuh. Oke. Jadi enak ya yang main judi online bisa. Judinya apa itu? Nggak ngerti pula Dila ya. Yang Kayaknya main slot-slot gitu lah bang. Gitu juga. Main slot-slot gitu. Soalnya aku tangkap. Jadi mereka menyewa 2 rumah mewah di Sukajadi untuk servernya. Tapi itu apa namanya? Yang sekarang lagi viral tuh? Skater itu? Itu kan dia judi. Sebenarnya gini, skater Judi itu bang. Kalau aku bilang sih nggak judi. Kenapa? Itu game. Karena dia Play Store bang. Gimana letak gamenya? Karena dia gini, selain di skater dia kan ada game yang lain, kayak gaple, dominonya, ada yang lain gitu. Kalau ini kan dia aplikasi yang tidak resmi, legal. Tidak legal. Iya, dia ilegal. Dia ini kalau yang masuk. slot ini setahu aku bang, dia pakai ini. Tidak ada di Play Store. Link, ada linknya. Kalau mau main dia pakai link, bukan pakai aplikasi. Berarti nggak masuk di Play Store. Ya, berarti dia nggak masuk di Play Store gitu. Kalau ini kan dia kita top up bang. Kalau itu? Top up. Duit kita masuk ke dalam. Kalau yang di handphone itu kan belakangnya itu handphone. Itu apa tuh? Pop up. Oh, pop up. Yang lagi mainan anak-anak sekarang itu. Nggak tahu. Wah, kok nggak bisa nonton, kok nggak jadi candaan aku jadi. Ya, Pop it. Pop it. Pop it itu kayak mana mainnya? Astagfirullah. Tulis komentar yang itu pop it. Soalnya dulu mainan aku tuh main goli, main canang. Main karet, ini kerang gitu. Kerang apa? Kerang rebus. Kerang bulu. Cacuk. Boleh, maaf ya guys. Congornya memang agak kecepetan. Kayak gitu, mana ada main topik kayak gitu, nggak ada. Pop it itu adalah pokoknya. Oke, pokoknya itulah judi online. Tolong ada lagunya. Tangkap aja Pak polisi. Judi! Gitu. Tangkap. Ya, oke, untuk berita selanjutnya dari Bang Roni, silakan Bang. Berita selanjutnya dari klikanggaran.com. Akhirnya Kapolres Nunukan yang aniaya anak buahnya dicopot. Kasus penganiayaan oleh mantan Kapolres Nunukan terhadap anggota yang berbuntut panjang berawal dari kejadian pada tanggal 21 Oktober 2021 lalu di mana Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar menganiaya anggotanya Brigadir Sony. Kejadian tersebut menjadi viral setelah videonya tersebar di media sosial. Akibat kejadian tersebut, akhirnya mantan Kapolres yang melakukan penganiayaan itu dicopot dari jabatan untuk melanjutkan proses di Propam. Kapolda telah menunjuk secara resmi anggotanya untuk menggantikan posisi AKBP Saiful Anwar sebagai Kapolres Nunukan yang baru. Dikutip dari jpnn.com, AKBP Saiful Anwar harus menjalani pemeriksaan di Propam karena menganiaya anak buahnya, yakni Brigadir Sony Limbong. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Irjen Bambang menunjuk AKBP Riki Hadianto. Diketahui AKBP Riki sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Paminal Brip Propam Polda Kaltra. Pergantian pucuk pimpinan di Polres Nunukan ini tertuang dalam surat perintah nomor SPRIN garing 952 garing X garing Cap 2021 yang ditandatangani oleh Kapolda Kaltra Irjen Bambang Kristiono. Tahu kau video itu? Nggak tahu Bang. Sudah ada di Viral News di channel YouTube-nya nih. Sudah ada. Oke, polisinya itu
anak buahnya ditendang. Lagi angkat meja kan. Lagi habis mau ngangkat meja ini, nggak tahu kenapa, tahu-tahu dia datang langsung ininya apa nih, Kapolres ya tadi ya. Ya, Kapolres. Kapolres datang langsung ditendang dia. Baru ditinggi. Dianiaya lah pokoknya. Jadi ngalamin luka-luka atau enggak? Enggak lah kayaknya. Tapi ada yang unik. Apa? Itu kan nggak mungkin anak buahnya berani ngerekam atasannya. Oh iya, betul juga. Satu-satunya kamera yang ada di situ saat itu menurut aku adalah CCTV. Kok bisa ke video CCTV-nya tersebar? Berarti ada anggotanya juga yang Berarti ada yang sabotase. Tapi bagus itu menurut aku. Bagus. Abang udah lihat videonya? Udah. Beneran atau bercanda? Beneran lah. Oh, beneran. Bercanda pula kok dimasuk lagi. Kali aja. Udah dicopot bapak ini bercanda. Enggak, kali aja pengen bercanda. Ditendang, ditunggu-tunggu, bercanda-bercanda. Bercanda sama udah dicopot. Jadi aku bagus sama orang yang menyebarkan video ini. Akhirnya kan ketahuan kan apa yang dilakukan Kalau oleh frontal ya bapaknya ya, agak sedikit. Karena frontal. kalau mau langsung ngerekam di situ, aku yakin gak ada yang berani, berani. Ya, karena itu atasannya kan. Lagian pun itu pasti dia tindakan yang refleks ya kan. Begitu datang dia langsung tendang, nggak akan mungkin lah orang sempat mau ngerekam. Tapi sekarang sempat tuh. Tapi kan ada yang kepotong, Bang. Iya. Kalau kayak gitu. Nah, Iya. itu terima kasih. Hebat lah itu Bapak Cuma yang dicopot dari jabatan aja kan? Nggak dari polisi kan? Terus? Nggak itu. Oh, dia macam mana emangnya? Aku nggak tahu. Kalau dicopot dari jabatan berarti turun pangkat aja. Iya, gitu? turun pangkat paling. Atau nggak mutasi. Gitu ya. Iya, setahu aku sih. Kalau dicopot dari polisi baru dipecat. Baru dipecat secara tidak hormat. Kayak gini. Kalau dipecat secara hormat gini. Ya, kalau nggak secara tidak hormat kayak gini. Gejala. Bercanda, Maaf ya, Pak. Masuk angin kau. Bukan Tapi mau menurut gua ya, nambah-nambah itu beban harus- bapak ini. Berarti kau itu harus dipecat atau tidak? Turunin jabatan lah. Tapi kemarin nggak tahu sih juga alasannya siapa. Iya, Aku pasti belum dia tahu. punya sesuatu yang Tapi tetap alasan aja itu alasannya apapun kenapa. alasannya salah tetap. tetap salah. Tapi ya turunkan aja lah jabatannya. Jadi Jangan, ya kali aja bapaknya punya keluarga juga kan, Bang. Tuh, kita kan nggak punya lah, memangnya dia sebatang kara macam kau. tahu. Ada perceraian meningkat lagi. Jadi. Oke, Oke. itulah berita dari Viral News hari ini. Jangan lupa di klik tombol subscribe Like, dan bagikan komentar. komen, berikan masukan-masukan yang kalian punya, kemudian di share ke sosial media yang kalian punya juga. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ade, makasih. Dil,